Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasrullah SPD, guru kelas 6 SD Negeri 146 Rejang Lebong. Izinkan saya berbagi video praktik baik dengan topik 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan mengambil judul kolaborasi guru dan orang tua dalam membentuk karakter peserta didik melalui 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dalam rangka mengikuti apresiasi GTK 2025 kategori guru dedikatif. Selamat menyaksikan. SD Negeri 146 Rejang Lebong adalah salah satu sekolah yang terletak di kawasan pedesaan dan jauh dari perkotaan, tepatnya di Desa Air Kati, Kecamatan Padang Ulo Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera. Saya memulai rutinitas perjalanan saya seperti biasa dengan mengendarai sepeda motor untuk menempuh perjalanan lintas provinsi dengan jarak 20 km dan waktu tempuh lebih kurang 30-45 menit. Biasanya, kami janjian di persimpangan jalan menuju sekolah dengan guru-guru, baik itu guru SD maupun guru SMP yang berasal dari luar desa tempat kami mengajar. Sebagian besar perempuan dan merupakan orang datangan, karena mereka kebanyakan takut masuk sendirian dengan kondisi jalan yang rawan pembegalan. Karena saya sendiri sudah pernah merasakan menjadi korban pembegalan ketika masuk ke lokasi sekolah. Ketika semua guru sudah berkumpul, kami memulai perjalanan ke sekolah dengan beriringan, menyusuri jalan yang dikelilingi perkebunan karet, sawit, durian, dan lain-lain. Perjalanan kami menuju sekolah tidaklah mudah. Kami harus melalui jalan-jalan menanjak, berlubang, dan juga sudah rusak dengan kerikil yang sudah berhamburan. Serta akan lebih parah ketika waktu hujan, banyaknya genangan air di jalan membuat kami harus lebih berhati-hati dalam memilih jalan agar tidak masuk ke dalam lubang. Dan juga harus melalui 2 jembatan besi dengan alas papan yang sudah banyak lubang. Disinilah keahlian lain kami sebagai guru juga diuji. Selain harus bisa memberikan ilmu kepada peserta didik, kami juga dilatih dan diuji sebelum sampai ke sekolah. Terkadang motor pecah ban di tengah hutan ataupun kendaraan kami macet di perjalanan itu juga menghambat perjalanan kami untuk sampai ke sekolah. Sampainya di sekolah, kami pun terkadang harus membersihkan diri dulu dari percikan genangan air di jalan sebelum masuk ke kelas. Sebagai seorang guru yang berada di lingkungan sekolah pedesaan, guru memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter peserta didik. Meskipun harus menghadapi berbagai keterbatasan di tengah kondisi sekolah yang minim fasilitas, akses informasi terbatas, dan medan yang tidak mudah dijangkau, kita harus tetap semangat menjalankan tugas sebagai pendidik, tidak hanya mengajar pelajaran akademik, tetapi juga secara konsisten membentuk karakter peserta didik dengan hal-hal yang positif. Bagi guru di pedesaan, dalam menerapkan pembiasaan yang positif dalam aktivitas di sekolah maupun di lingkungan rumah tidaklah mudah. Oleh karena itu penulis mengambil judul tentang kolaborasi guru dan orang tua dalam membentuk karakter peserta didik melalui 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dengan harapan peran dan tanggung jawab sebagai guru sekaligus fasilitator di kelas dapat terlaksana melalui kolaborasi dengan orang tua murid secara langsung dalam proses pembiasaan aktivitas positif di kelas maupun di tangan. Saya sebagai guru kelas 6 di SD Negeri 146 Rejang Lebong dalam melaksanakan tugas di perjalanan menuju sekolah yang cukup jauh, serta jalan dan jembatan yang sudah rusak dan berlobang dengan kondisi melewati perkebunan yang jauh dari perkampungan dan juga rawan pembegalan. Tantangan pada proses pembelajaran di kelas dalam membentuk karakter peserta didik melalui 7 kebiasaan anak Indonesia hebat pun muncul akibat keragaman latar belakang murid
Di antaranya, tingkat kepedulian anak itu sendiri terhadap dirinya sendiri, budaya di rumah, akses terhadap sumber belajar yang terbatas, pola makan yang tidak teratur, serta murid yang berasal dari keluarga petani, dan kesibukan tersendiri dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Terkadang orang tua memiliki waktu yang terbatas dalam mengontrol peserta didik di rumah dalam membentuk karakter anak-anak mereka, melakukan hal-hal yang positif. Selain itu, tantangan lainnya adalah penulis juga harus menyiapkan strategi yang tepat dengan melibatkan orang tua murid dalam membentuk karakter peserta didik. Aksi atau tindakan yang saya lakukan yaitu mengajak orang tua murid untuk berkolaborasi dengan guru dan murid agar dapat mengontrol anak-anak dalam melaksanakan pembiasaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, baik di rumah maupun di sekolah. Melalui kontrol dokumentasi langsung dilakukan oleh orang tua di lingkungan rumah dan dikirimkan kepada guru kelas di sekolah melalui pesan WhatsApp, baik berupa foto maupun video. Dokumentasi dikirimkan selama 2 kali seminggu, sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Kepala Sekolah SD 146 bernama Duriati SPD. Sebagaimana Kepala Sekolah, saya sangat mempreasikan praktek baik yang dilakukan oleh Bapak Nasrullah dalam mengimplementasikan kolaborasi antara guru dan orang tua untuk membentuk karakter peserta didik melalui program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang berdekatan beliau lakukan tidak hanya memperkuat sinergi antara sekolah dan keluarga, tetapi juga memberikan dampak positif yang nyata terhadap perkembangan karakter anak-anak. Inisiatif ini menjadi contoh teladan bagi guru-guru lain dan merupakan kontribusi besar dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan karakter di sekolah kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Oktaviana, guru kelas 5 SD Negeri 146 Rejang Lebong. Sebagai seorang guru, saya sangat percaya bahwa peran guru bukan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter peserta didik yang kuat dan positif. Melalui praktik baik 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang dilakukan oleh Bapak Nasrullah, saya melihat perubahan yang signifikan dalam sikap dan perilaku anak-anak. Dan semoga tetap konsisten dan berpengaruh terhadap stakeholder yang ada di SD Negeri 146 Rejang Lebong khususnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Solihati, wali murid dari Alia kelas 6 SD Negeri 146 Rejang Lebong. Sebagai orang tua, saya sangat bersyukur atas upaya Bapak Nasrullah yang telah menjalin kolaborasi erat antara guru dan orang tua dalam membentuk karakter anak melalui program 7 Kebiasaan Anak Indonesia. Pendekatan ini membuat saya merasa lebih dilibatkan dan didukung dalam mendidik buah anak saya di rumah. Saya melihat perubahan positif saya, sikap dan kebiasaan anak yang menjadi lebih disiplin, bertanggung jawab, dan lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih kepada Bapak Nasrullah yang telah memberikan perhatian khusus tidak hanya pada pelajaran akademik, tetapi juga pada pembangunan karakter anak secara menyeluruh. Sekian, terima kasih.